Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terus berikan nikmat kepada kita, keluarga kita, guru-guru kita, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Mudah-mudahan yang lagi sakit kita doakan semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat beserta salam selalu kita sampaikan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya senantiasa istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan pagi ini menjadi pagi yang berbahagia. Karena pagi ini kita akan berbicara tentang uang. Dari judulnya aja udah temani itu kan. Temani aja dijadikan ini unsur uang juga ya. Insya Allah kita akan banyak dapat ilmu dari salah satu pembicara kita. Tak lain tak bukan adalah Pak Banu Muhammad Haidir SEMSE. Beliau nanti akan berbicara sesuai dengan kompetensi beliau. Karena beliau juga merupakan dosen saya di kelas ekonomi syariah gitu ya. Jadi insya Allah kita bakal dapat banyak sekali ilmu tentang, dalam hal ini temanya tentang investasi gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman, Bapak Ibu sekalian bisa nanti aktif berdiskusi, karena pola yang kita buat pada pertemuan hari ini adalah aktif berdiskusi gitu ya. Jadi nanti dari Pak Banu sebagai pemateri akan memberikan satu awalan gitu, mereka memberikan pemateri, kemudian nanti kita akan lebih dalam dan lebih seru dalam diskusi. Mungkin saya coba bacakan sekilas tentang profil beliau. Mungkin panitia bisa dibantu ditampilkan atau tidak perlu karena sudah terlihat wajah tampannya Pak Banu. Ya, oke, saya bacakan ya. Aja. Oke, siap. Secara umum beliau adalah dosen di ilmu ekonomi syariah, lebih spesifik dalam penelitian beliau. Beliau juga saat ini sedang menjalani program doktoral ilmu kesejahteraan sosial di FISIP UI. Insya Allah dalam waktu dekat ya Pak Banu ya. Bisa nambah gelarnya satu di depan insya Allah. Kemudian beliau adalah orang Jakarta asli, lahir tanggal 13 Oktober 79. Ternyata Pak Banu ini dulu satu sekolah sama ayah saya ternyata di 13 Jakarta Utara gitu ya Pak ya, betul ya atau bukan? Bukan. Oh bukan ya, ternyata salah berarti. Nemu di mana? Yang 13 tuh Pak Asep tuh yang ada di Pak Asep ya. Serta tuh. Oke, siap. Beliau juga dulu sarjana ekonomi dari Departemen Ilmu Ekonomi FEUI tahun 2003. Oke, langsung aja supaya kita bisa mendapatkan materi secara lebih utuh dan lebih komprehensif. Waktu dan tempat dipersilahkan kepada Pak Banu Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, Mas Faris terutama yang saya hormati, ada teman saya Mas Asep itu, Kang Asep, Masya Allah. Dia biasa naruh duit di tempat-tempat besar, mungkin yang kecil-kecil harusnya nggak perlu belajar lagi. Ya, teman-teman semuanya, alhamdulillah hari ini kita akan memulai sebuah kajian. Ini ada 3 part ya, part 1, part 2, part 3. Hari ini pengantarnya, nanti detailingnya di part 2 dan 3. Mudah-mudahan teman-teman selesai ikut 3 sesi ditemani belajar, kita bisa kemudian menjadi orang yang lebih paham dan ilmu itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ya, selalu kalau orang investasi analoginya ke cuannya. Sebenarnya ini mindset yang harus kita perbaiki. Karena cuan itu bukan segala-galanya. Dan kalaupun kita dapat cuan, tidak selalu dari investasi. Gitu. Malah kalau saya bilang cuan, ya nomor 1 dapat dari kerja. Kalau nggak kerja, ya nggak ada cuan. Jadi salah juga, dikit-dikit investasi cuan. Padahal 1, kerja. Itu paling basic gitu ya. Kedua, orang biasanya kaya itu, atau punya sesuatu, punya aset ya. Kedua biasanya warisan.
hadiah atau warisan. Jadi bersyukur kalau orang tuanya bisa mewariskan sesuatu. Nah, ketiga mungkin baru investasi. Karena ini clear nih, karena jangan sampai kemudian selalu mindset kita ke sana. Karena saya kadang-kadang ngerasa nih hari ini, terutama di diskusi dengan beberapa adik-adik gitu ya, teman-teman yang lagi bersemangat investasi karena banyak influencer yang dagang merek-merek tertentu, aplikasi tertentu, sampai yang haram, dari yang halal sampai yang haram semuanya hadir begitu. Kadang-kadang mindsetnya salah. Satu hal yang harus kita pahami adalah kalau kita pun pengen kaya, maka pastikan kayanya kita untuk kebaikan agama. Kalau saya sering bilang ke mahasiswa saya di FEUI, di kelas S1 gitu, kemarin belum lama baru graduation gitu ya, ada yudisium gitu. Saya bilang kalau bisa, kalau kerja, gajinya jangan mau di bawah 6 juta. Kenapa? Karena kalau di bawah 6 juta belum jadi muzaki. Rukun Islamnya baru 3. Bukan 6 jutanya, tapi rukun Islam kita nambah. Itu esensi. Nanti kalau kita punya aset dalam setahun atau punya tambahan pendapatan dalam setahun, total-totalnya kalau bisa di atas 80 juta saya bilang. Karena dalam nisab zakat 20 dinar yang ekuivalen dengan 85 gram emas. Jadi kalau emas kira-kira segram sejuta ya 85-an juta. Apa tujuannya? Satu, supaya kita rukun Islamnya nambah. Kita punya bisnis nih. Kita hitung zakat perdagangan. Kita punya peternakan, kita lihat. Kenapa kambingnya jangan cuma 10, 20, 40 minimal, supaya kita biar bisa bayar zakat. Jadi kebahagiaan kita itu supaya kita bisa banyak bayar zakat. Jadi kita senang kualitas Islam kita itu naik dari waktu ke waktu. Kita bangunan Islam kita, pilarnya makin banyak gitu. Kalau rumah harusnya pilarnya 5, terus cuma 3 pilarnya, syahadat, salat, puasa, kan bukan bangunan yang kokoh. Ya. Kalau mau kokoh ya pilarnya mesti 4 atau 5 gitu. Nah, itulah ikhtiar yang harus kita bangun, apalagi kita hidup itu ujungnya ke akhirat. Kita akan ditanya di akhirat gitu. Kita tuh nggak cuma hidup di dunia, habis dunia selesai gitu. Kan enggak. Ada alam barzah, ada alam akhirat. Kenapa kita bayar zakat? Kenapa banyak sedekah, wakaf? Itu investasi. Walaupun saya kadang-kadang nyebut zakat itu bukan investasi. Zakat itu asuransi. Karena kalau kita nggak bayar zakat, kita nggak terjamin gitu. Kita tuh terjamin di sisi Allah kalau kita bayar zakat. Jadi asuransi akhirat kita tuh zakat. Investasi akhirat kita baru wakaf, infak, sedekah. Kira-kira begitu. Karena itu yang nanti akan menjadi cahaya di kubur kita, akan menjadi kebaikan di yaumil hisab kita. Bahkan orang-orang tuh orang yang meninggal pengen balik ke dunia supaya apa? Supaya bisa sedekah. Orang mau mati pengen dipanjangin umurnya supaya biar apa? Fa'as-saddaqa wa akum minas salihin. Supaya saya bisa sedekah, supaya saya bisa jadi orang soleh. Jadi perspektifnya mesti akhirat dulu. Jadi cuan penting karena dia perkara yang harus dijaga dalam maslahat daruriyah gitu ya. Kalau teman-teman belajar maqasid syariah ada al-usul al-khamsah. Salah satunya adalah hifzul mal, menjaga harta. Jadi maslahat daruriyah harus dijaga, tapi dia tidak segala-galanya. Dan tujuannya adalah untuk kemaslahatan akhirat kita. Jadi kenapa investasi banyak gitu? Saya pengen nanti saya punya tujuan investasi gitu. Saya misalkan pengen benerin TPA di sebelah rumah saya. Kayaknya bangunannya udah harus diperbaiki. Perkiraan 20 juta gitu. Saya beli saham A gitu. Telkom misalnya gitu, ini kisah nyata ya. Maksudnya saya beli saham Telkom tuh net. Ini kayak kalau sahamnya udah ketemu cuan segini, saya jual. Pokoknya saya belikan saham yang lain, keuntungannya saya. Jadi memang visi kita visi ke sana gitu. Nah, nanti kita bahas lebih dalam ya. Dan yang paling penting, agama kita itu sangat banyak membahas tentang harta dan investasi. Salah satunya misalkan kisah Nabi Yusuf. Bicara tentang bagaimana mengelola di saat kelebihan supaya nanti di masa kurang kita bisa terjaga. Dan yang paling penting adalah ini sesuatu yang akan ditanya di akhirat dan kita harus siap menjawabnya. Min aina iktasabah, dapatnya dari mana, wa fi ma anfaqo. Kemudian dinafkahkan untuk apa? Dialokasikan, dibelanjakan untuk apa? Pertanyaan ketiga, kenapa investasi penting? Ya, karena kita hidup di zaman di mana inflasi aja udah jadi asumsi dalam makroekonomi. Jadi artinya kenaikan harga itu sesuatu yang tidak pasti akan terjadi dan tidak bisa dihindari karena sistem ekonomi kita hari ini begini.
Dari sistem moneternya, dari sistem finansialnya, sistem perbankannya, semuanya udah ngarah ke sana. Sehingga uang kita itu, purchasing power-nya itu terus turun kalau nggak dijaga. Jadi kalau kita punya duit nih, 100 juta, kita simpan di bawah bantal, atau di bawah kasur kayak Mr. Krabs gitu, maka nilai uang 100 juta itu di tahun yang akan datang udah turun kemampuan belanjanya. Maka kita mesti naikin nilai nominalnya supaya minimal menjaga nilai belanjanya. Purchasing power itu salah nulis punten ya. Purchasing, sorry, ini terlalu bersemangat ya. Kalian dibenerin. Salah asisten. Jadi purchasing power-nya itu harus kita jaga. Makanya kalau kita punya, misalkan kita beli reksadana, sekarang duit kita 100 juta. Kita cari reksadana campuran, syariah misalkan dapat yield 13%. Berarti kan di sekarang tanggal berapa? 20 sekian Oktober, 24 Oktober. 24 Oktober tahun depan setahun berarti kalau dapat 15% berarti jadi 10 juta 100 juta saya bilang. 100 juta. Berarti jadi kalau 15% ya jadi 115 juta. Yang 115 juta tahun depan itu sebenarnya kemampuan belinya sama nggak dengan 100 juta kita hari ini? Itu penting untuk dibandingkan. Jadi kita meletakkan di instrumen tertentu dengan tujuan tertentu mesti clear gitu. Atau kita taruh kita beliin sukuk retail, Sukri ya, belum lama pemerintah ngeluarin. Berapa ya imbal hasilnya? 6%, 5, sekian, terus 6% gitu. Berarti uang kita yang 100 juta tahun ini, nanti tiap tahun kita dapat tambahan 6 juta. Cuma kalau sukuk kan 3 tahun ya, 6 juta 3 tahun ada 18 juta misalnya gitu tambahan. Kita harus nyatin berarti 3 tahun lagi misalnya anak saya yang udah punya anak nih ya masuk TK gitu, 18 juta buat masuk TK misalnya. Atau kalau yang belum nikah nih masih kuliah ya berarti 18 juta buat biaya nikah, buat beli mahar misalnya gitu. Saya beliin sukuk nih karena saya niat 3 tahun lagi nikah, saya beliin maharnya dari. Jadi clear. Supaya apa? Karena kalau kita beli sekarang ya nggak dapat ada nilai yang berbeda. Jadi investasi itu dalam konteks semacam ini menjadi penting untuk menjaga kemampuan belanja uang kita, kemampuan membayar uang kita. Dan yang terakhir, hifzul mal itu tujuan syariah. Jadi kalau harta kita terus turun tanpa kita kontrol, kalau saya sering ngasih contoh itu kisah Al-Quran itu sering banyak kasih kita kisah itu tentang kenapa penting menjaga harta anak yatim misalnya. Karena anak yatim itu kan dianggap orang yang nggak punya kemampuan mengelola harta. Dan kalau harta itu disimpan, gitu, nggak diapa-apain, dia at least kepotong zakat kalau nilainya tinggi ya 2,5% aja. Tapi apalagi kalau hartanya hari ini, misalkan ada satu anak yatim, sebutlah gara-gara COVID, qadarullah bapaknya meninggal. Kemudian bapaknya mewarisi sesuatu ke dia, anaknya masih 5 tahun misalkan, dia dapat bapaknya tuh punya deposito 1 miliar misalkan, punya mobil, punya emas, punya segala macam gitu. Sebutlah mobilnya gitu. Terus kita bilang, oh ini mobilnya tunggulah nanti dia 17 tahun biarin aja, biar jadi mobil keluarga. Lah mobil 12 tahun lagi pasti udah turun nilainya kan. Jadi kalau kita nggak ubah itu mobil jadi uang, atau jadi emas, atau jadi tanah, atau jadi alat instrumen yang lain, maka sebenarnya kita tidak menjaga harta anak yatim itu. Anak yatimnya masih 5 tahun ya, pasti dia nggak punya, belum sampai ilmunya untuk, waduh ini mobilnya, walaupun mungkin dia suka, zaman bapaknya masih hidup, mungkin jalan-jalan sama bapaknya, dia suka duduk di depan, nemenin bapaknya, ngobrol dengan bapaknya di depan. Tapi ya begitu bapaknya meninggal, betul itu mungkin anak laki-laki satu-satunya jadi warisan buat dia. Tapi kan dia belum boleh punya SIM juga, dan seterusnya, misalnya begitu. Atau depositonya kemudian udahlah ditaruh di deposito saja gitu. Sementara deposito makin ke sini, imbal hasilnya makin kecil. Pajaknya besar, deposito itu pajaknya 20%. Kalau dia dapat kira-kira 3%, 4% setahun, sementara inflasi 5% setahun, berarti tidak terjaga hartanya. Kan nggak benar. Disitulah investasi itu jadi penting. Makanya pamannya atau ibunya atau orang yang kemudian dikasih amanah untuk mengelola hartanya bisa memindahkan ke instrumen investasi yang tepat untuk nanti pada saatnya anak itu sudah boleh mengelola hartanya sendiri, nilainya
terjaga. Dan itu bagian dari tujuan syariah ini, hifzul mal namanya. Nah, hifzul mal itu sebenarnya luas juga, mulai dari mencari, mengelola, melindungi, sampai meningkatkan peran hartanya. Kalau yang tadi awal saya bilang buka dengan kata-kata cuan, ya cuan itu mulai dari mencari sebenarnya. Makanya bekerja itu sesuatu yang sangat dianjurkan dalam agama kita. Nah, dengan bekerja kemudian kita dapat income kan. Income itu kita terima secara periodik, bersifat flow, nanti kita pakai. Nah, sisanya yang menumpuk itu namanya kekayaan. Jadi kita perlu bedain antara income dengan wealth. Jadi uang yang diterima secara periodikal, bersifat flow, didapat dari bekerja biasanya atau penghasilan usaha itu namanya income. Yang menumpuk, sisanya kemudian kita biasanya kemudian surplus itu kemudian kita belanjakan atau kita simpen di aset atau properti atau materi tertentu, maka itu namanya kekayaan. Nah, tadi saya bilang, sebelum ngomong investasi, yang paling penting sumber investasinya dari mana? Karena kalau sumbernya haram ya selanjutnya haram gitu. Makanya nggak ada zakat atas harta korupsi misalkan, nggak guna. Saya baru nyuri nih kayak Robin Hood gitu, merampok dapat sekian, saya zakatin lah 20% gitu. Ya nggak bisa. Karena memang sumber halal itu sesuatu yang sangat penting. Jadi kita harus semangat bekerja, apalagi Nabi juga mengingatkan keberkahan orang yang bekerja keras. Al-Quran bahkan ini hari Minggu ya, 2 hari lalu hari Jumat. Orang di masjidnya nggak boleh lama-lama kata surat Al-Jum'ah kan. Fa idza qudiyatis salatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlah. Kalau udah selesai salat udah pergi, jangan di masjid mulu. Bertebaranlah kamu cari karunia Allah. Jadi Allah itu bukan ngelarang kita itikaf gitu, tapi ya kerja gitu ya. Makanya sesuai pesan Presiden, kerja. Penting. Supaya apa? Supaya kita punya pendapatan yang banyak dan halal dan baik. Itu halalan thayyiban mubarakan. Kalau barokah itu cirinya kasratul khair, zadatul khair. Banyak kebaikannya bertambah kebaikan. Dan ini bagian dari ikhtiar kita mencapai nisab dan haul supaya kita jadi apa? Jadi muzaki. Sekali lagi yang paling penting. Karena kalau kita jadi muzaki, rukun Islam kita bertambah. Kita senang. Kita punya tabungan akhirat. Ya, Allah nggak butuh zakat kita, ya nggak sih? Kalian kaya raya, zakatnya 2 miliar setahun juga nggak bikin Allah lebih kaya. Ya nggak? Allah mah baik-baik aja. Tetap maha kaya, maha tertinggi, maha mulia. Gitu. Tapi kita yang berkepentingan atas zakat kita. Saya termasuk yang menganjurkan teman-teman semangat bekerja dan kalau bisa minimal punya 2 jenis pekerjaan. Sebutlah kalian baru lulus S1 kerja jadi karyawan di sebuah perusahaan A gitu. Oke. Tapi jangan cuma dari satu sumber itu. Apalagi di masa krisis seperti hari ini banyak orang di PHK dan seterusnya, rentan gitu ya. Kita mesti punya lah. Kita punya skill tertentu jadi pekerja mandiri, kita bisa menjual keahlian secara independen, dapat fee, atau kita punya usaha, atau kita jadi investor, itu jadi sumber uang kita nggak cuma satu. Karena kalau ngandelin cuma satu tutup habis. Minimal 2 lah, syukur-syukur 3, kalau bisa 4 lebih bagus lagi. Minimal 2, kalau saya menyarankan minimal 2. Kalau bisa 3 bagus banget, kalau bisa 4 lebih bagus lagi. Tapi ya disesuaikan ya dengan kemampuan, skill kita. Makanya nggak ada kalau menurut saya yang lebih menghasilkan cuan selain skill. Sehebat-hebatnya orang punya investasi gitu ya, tetap mulainya dari apa? Dari skill yang dia punya. Maka jangan sampai dari awal saya cuma mau jadi investor aja deh. Tentu itu bukan sesuatu yang baik karena memang dalam agama kita satu hal yang harus kita pahami, pahala paling besar itu ya pahala. Jadi gini, orang bekerja keras kemudian dapat gaji beda-beda. Gaji itu kan efek samping dari pekerjaan kita. Yang lebih esensial dari itu apa? Pahala dari kerja kita. Jadi kayak kita kerja itu yang kita kejar nggak cuma gaji, pahala dari sisi Allah dan itu bisa menggugurkan banyak dosa dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan ada hadis ini nih saya tuliskan di situ. Saya kutipkan di situ dari Abu Hurairah yang berkata, pada saat kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang pemuda dari lembah. Ketika kami terfokus padanya, kami berkata, semoga pemuda itu menjadikan kerajinannya, maksudnya semangatnya, kepemudaannya, dan kekuatannya di jalan Allah. Rasulullah mendengar ucapan itu kami lalu beliau bersabda, apakah yang dinilai syahid hanya orang yang wafat di medan perang?
Barang siapa yang bekerja untuk kedua orang tuanya, maka dia di jalan Allah. Barang siapa bekerja untuk keluarganya, maka ia di jalan Allah. Barang siapa bekerja hanya untuk berbanyak harta, maka dia di jalan setan. Jadi kalau tujuannya cuma cuan, jalan setan. Jadi yang masih merasa di jalan setan, ya, pindahlah ke jalan Allah. Jadi nyari cuannya itu mesti punya misi, punya visi yang spesifik. Nah, gitu. Makanya penting. Nah, hifzul mal yang kedua adalah mengelola harta. Ya karena uang itu bukan segala-galanya, tapi ya banyak masalah terjadi kalau nggak ada uang gitu ya. Dan satu itu. Yang kedua, kita juga pasti punya tujuan keuangan. Ada yang mau nikah, ada yang pengen liburan, ada yang pengen jalan-jalan, ada yang pengen umroh, haji, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan kalau menurut saya orang yang nggak pandai mengelola uang itu punya dua potensi. Satu, selalu merasa kurang. Padahal sebenarnya cukup. Banyak orang lebih susah dari dia, nggak bisa. Banyak orang lebih susah dari dia, tapi hidupnya baik-baik saja gitu. Tapi dia karena selalu merasa kurang, ya selalu susah hidupnya. Atau paling bahaya, kufur nikmat ya, iri dengan orang lain, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi mengelola itu sesuatu yang sangat penting, dan Al-Quran mengisyaratkannya, memberikan contoh misalnya kisah Nabi Yusuf. Jadi ketika kita berkelebihan, ada 7 tahun masanya, mungkin ingat ya kisahnya, seorang raja di Mesir bermimpi, di mimpinya dia melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan 7 ekor sapi kurus. Kemudian ada 7 bulir gandum yang penuh, ada 7 bulir gandum yang kosong, yang kopong gitu. Kemudian dia merasa ini mimpinya sesuatu gitu ya, bukan mimpi yang bunga tidur. Dia nanya ke banyak orang, salah satu yang bisa menjawab mimpi itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam, dan kemudian Nabi Yusuf alaihissalam karena bisa mentakwilkan mimpi itu dipercaya menjadi bendahara di Mesir, dan salah satu yang kemudian dia lakukan adalah menyiapkan teknologi pasca panen, menghitung kebutuhan setiap penduduk dan seterusnya untuk kemudian bisa dipastikan 7 tahun masa paceklik itu bisa dilewati dengan tabungan yang ada di 7 tahun masa makmur dan sejahtera itu. Ya, kisah itu mungkin sederhana, kita sering baca, tapi ibrohnya dalam kehidupan kita sangat banyak. Salah satunya adalah mengajarkan kita untuk ingat masa lapang sebelum masa sempit. Saya kira semua orang pada level tertentu akan terhenti kemampuan produktivitasnya. Sebutlah si A gitu. Saya misalkan, hari ini umur saya 41 tahun. Mungkin pada umur 60 bisa jadi produktivitas saya sudah mulai turun. Sementara bisa jadi biaya hidup saya bukan turun, malah naik. Atau susah juga orang menurunkan gaya hidupnya kan. Makanya penting kemudian untuk dilihat dengan seksama. Makanya sejak awal kita mesti sering melakukan financial check up, tahu posisi keuangan kita. Kalau kita punya hutang, kita catat dengan baik sesuai arahan Al-Baqarah 282. Kita tahu posisi aset kita. Karena semua itu terkait dengan persiapan-persiapan kita untuk menjaga harta kita. Kemudian sebelum kita bicara investasi, di antara yang paling penting, dan ini sering dianjurkan oleh banyak orang, termasuk oleh saya kira penting jangan sampai, jadi gini, saya sekarang melihat tren yang sangat buruk, ada orang yang bahkan ngutang untuk beli saham. Itu kesalahan yang sangat besar. Jangan pernah utang untuk investasi. Atau ada yang lebih parah, udah terlanjur masuk, nggak lebih parah sih, sama parahnya. Dia pakai uang sekolah anaknya misalkan, atau dia pakai uang yang seharusnya dipakai untuk kebutuhan yang sifatnya wajib. Tadi Mas Bagus Aryo ngajarin ada yang wajib, ada yang ingin gitu ya, ada yang butuh sifatnya. Yang wajib, yang wajib, yang perlu itu mestinya nggak boleh diganggu gugat sama sekali. Bahkan kita harus cadangkan nilai untuk keperluan yang wajib itu setidaknya sampai 4 kali pengeluaran bulanan kita. Jadi kalau misalkan kita bayar listrik, bayar air, biaya internet, biaya transportasi, gaji ART kita di rumah, kemudian biaya sekolah, kemudian apapun yang sifatnya wajib itu sudah kita hitung, sebutlah angkanya 10 juta, maka kita bahkan sebelum ngomong investasi minimal punya 40 juta. Syukur-syukur 60 juta, 6 kali pengeluaran. Syukur-syukur 120 juta. Tergantung level kita masing-masing ya, nggak sama. Karena saya kira
di masa-masa susah seperti semacam ini, kita kalaupun nanti harus pivoting bisnis atau pindah pekerjaan, kita harus ada ruang untuk bisa mudah. Banyak orang stres, salah satunya karena nggak pernah menyiapkan dana cadangan. Orang Amerika contohnya. Banyak, ingat nggak, ada satu gambar di beberapa bulan lalu sih ya, di Houston, untuk penanganan COVID di Amerika, kemudian dikasih makanan gratis gitu. Jadi ada box isinya bahan kalau bahasa kita sembako lah, paket sembako gitu. Yang antri pakai mobil panjang berjejer. Orang bisa beli mobil, kok nggak bisa ya beli sembako gitu? Ya karena uangnya habis buat bayar cicilan mobil itu, habis buat bayar cicilan rumahnya, habis buat yang lain-lain. Jadi itu sesuatu yang mungkin. Mari kita hitung dengan seksama pengeluaran wajib kita tiap bulan, minimal kita punya 4 kali lipatnya. Sehingga nanti kalau ada apa-apa, kita masih punya spare waktu 4 bulan untuk berpindah pekerjaan atau yang lain. Dan itu harus ada dulu nih sebelum kita ngomong investasi kalau menurut saya. Yang kedua adalah asuransi. Hari gini ya, masa COVID ini, teman-temannya Faris saja ada yang meninggal tuh, seumuran Faris. Gara-gara COVID dan seterusnya. Hari ini saya kira apalagi yang masih punya anak bayi, balita, dan seterusnya, kayaknya asuransi ini sesuatu yang sangat penting. Terutama asuransi kesehatan dan asuransi jiwa. Minimal BPJS. Syukur-syukur punya asuransi yang lain yang lebih ya ada 2 lah asuransi, boleh juga BPJS plus apa gitu. Kita sisihkan buat asuransi. Tentu asuransi syariah ya, jangan pernah pilih yang tidak syariah. Jadi kalau udah cukup dananya, sudah bisa menyisihkan dana untuk darurat tadi, hutang lancarnya terkelola, kemudian kita terus bisa nabung tiap bulan, maka baru kita bicara investasi. Ada sebuah hadis riwayat Muslim yang cerita tentang best practice. Ini kalau saya nyebutnya best practice ya, best practice. Kayak apa sih harusnya bagi-bagi uang itu gitu. Ini ada sebuah hadis Nabi yang menjelaskan pentingnya membagi-bagi uang itu, alokasinya. Tentu ukuran sepertiga di hadis ini tidak sesaklek itu. Tapi minimal kita tahu bahwa Nabi mengarahkan kita pentingnya untuk mengelompokkan uang kita berdasarkan kebutuhan kita. Jadi ini hadisnya dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bercerita, ketika ada seseorang berjalan di sebuah padang luas yang tak berair, tiba-tiba dia mendengar suara awan. Siramilah kebun si fulan, siramilah kebun si fulan. Awan itu bergerak menjauh, mengguyurkan airnya di tanah bebatuan hitam yang kemudian ternyata di situ ada saluran air yang saluran itu telah penuh dengan air terus sampai kemudian menyirami kebun seorang laki-laki yang mengarahkan air itu dengan cangkulnya. Kemudian dia bertanya, wahai hamba Allah, siapakah nama Anda? Nama saya Fulan, dan seterusnya. Kenapa? Saya mendengar awan sampai begitu. Apa sih amalan kamu kira-kira begitu ya? Apa sih gitu ya? Dia menjawab, karena Anda telah mengatakan hal ini, maka saya akan ceritakan. Saya itu selalu membagi apa yang saya hasilkan dari kebun ini menjadi 3. Sepertiga untuk sedekah, sepertiga saya makan bersama keluarga, sepertiganya lagi saya kembalikan lagi ke kebun atau ditanam kembali. Ini best practice dari hadis ini adalah memang uang itu mesti dialokasikan. Jadi sama kayak kita bilang, oh saya mau investasi. Uang dari mana yang dialokasikan untuk investasi? Ya tentu setelah tadi kebutuhan basic aman, setelah dana buat asuransi, setelah utang lancar kita yakin bisa terbayar gitu. Jangan sampai harusnya buat cicilan mobil, cicilan motor misalnya, malah buat investasi dan seterusnya. Karena investasi tentu ada risikonya. Nah, sekarang coba kita masuk ke investasi. Investasi itu sebenarnya aslinya ada 2 ya. Ada yang di sektor real, ada sektor keuangan. Real itu ya bisnis. Misalkan teman kita punya usaha apa gitu ya, bikin startup, kayaknya menarik, kita percaya dia teman kita yang pinter dari kecil, kita tahu gitu, kita nitiplah uangnya di dia, kita punya saham di bisnisnya dia, nanti dari keuntungannya kita bagi hasil. Atau kita punya tetangga jualan kue gitu, dan kita tahu kuenya enak gitu, kayaknya bisnisnya oke, kita support, kemudian kita bagi hasil. Tentu itu sangat bagus.
kita menghidupkan perekonomian. Daripada teman kita mesti urusan sama bank, mungkin sama kita lebih simpel dan lebih baik. Yang penting kita hitung sama ya resikonya. Atau bisa jadi yang agak jangka panjang beli tanah gitu ya. Misalkan teman-teman yang kadang-kadang tanah itu cocok-cocokan ya. Ada rezeki gitu. Saya pernah tahun 2016 ada yang nawarin tanah harganya oke, bismillah saya beli. Kapan atau diapain ya nantilah. Kemudian saya bangun sesuatu ya alhamdulillah. Karena tanah itu nilainya relatif tidak turun, relatif. Walaupun namanya properti ya ada masanya juga turun. Kayak Cina hari ini lagi krisis gara-gara masalah properti kan. Amerika krisis 2008 juga masalah properti. Jadi pemerintah Cina itu pengen supaya nilai properti turun karena makin tidak bisa dijangkau. Jadi kalau teman-teman tinggal di Cina tuh ya, harga rumah itu bisa 30 tahun kali gaji. Terutama di kota-kota bisnis ya, kota-kota dagang. Bayangin kita kerja 30 tahun, gajinya 10 juta, 10 flat ya 10 kali 12 kali 30 itu harga rumah wajar. Itu baru rumah doang. Bahkan di Shenzhen kalau nggak salah sampai 48 tahun kali gaji dan seterusnya. UMR ya. Jadi nyaris tidak bisa dijangkau. Ketika pemerintah Cina memaksa harganya turun, wah jadi rusak semua kan. Asumsi dari setiap investasi itu kan pasti namanya properti ya hari Senin aja harganya udah naik kan. Jadi tentu logikanya ini nggak bakal turun. Tapi nyatanya dipaksa turun. Gara-gara itu jadi rontok satu-satu. Maka jadilah ada kayak Evergrande yang utangnya sampai 300 billion US dollar gitu. Dasar ya utang segitu. Ada yang punya utang, teman-teman? Nggak usah sedih. Evergrande utangnya 4.400 triliun. Jadi utang kita jadi kecil. Ya. Utang Indonesia jadi kecil. Ya. Indonesia utang senegara di satu perusahaan. Itu perusahaan gede ya. Gede banget di Cina. Cina itu lagi ancur-ancuran sekarang. Bahkan diduga sampai beberapa tahun ke depan nggak bakal bisa tumbuh di atas 5%. Ya, masa selalu begitu. Masa ada peak, ada turun, biasa aja. Hidup juga begitu ya, itu negara, manusia, keluarga juga begitu. Ada masa naik turun dan kita disuruh bersiap-siap. Itu sektor real ya kira-kira. Emas juga kayak saya suka mengategorikan sektor real. Kan ada barangnya kan. Mungkin ada yang suka investasi di emas. Walaupun nanti saya bilang emas itu bukan alat investasi. Yang kedua adalah sektor keuangan. Ada deposito, ada obligasi atau sukuk, ada reksadana, ada saham. Itu sektor keuangan. Mungkin yang sering orang sebut cuan-cuan itu sebenarnya investasi sektor keuangan. Kenapa Bitcoin nggak saya masukin? Karena itu bukan investasi. Itu haram hukumnya. Haram ya. Catat baik-baik. Ulama sepakat Bitcoin dan teman-temannya cryptocurrency itu hanya boleh untuk transaksi, tidak boleh untuk investasi. Oke, kita bahas bagaimana kita berinvestasi. Pertama tentu kita harus menyusun investment plan. Penting sekali. Kita investasi itu buat apa? Tadi itu asumsinya tadi udah lewat ya. Kita udah punya dana darurat, sisin untuk pensiun udah ada, utang lancar terkelola dengan baik. Misalkan terkelola baik tuh kalau utang kita itu sepertiga aja lah maksimal dari pendapatan kita. Udah gitu semua baru kita menyusun. Kita mau ngapain? Oh saya pengen 2 tahun lagi umroh. Oke, umroh berapa biayanya? Sebutlah 50 juta. Gimana cara dapat 50 juta? Sekarang saya punya duit misalkan 200 juta nganggur. Saya taruh di instrumen A. Misalkan tadi reksadana. Reksadana ngasih 10% misalkan. Berarti 10% tuh ada 20 juta tambah 20 juta lagi. Jadi 2 tahun lagi kira-kira saya ada tambahan 40 juta. Clear. Kenapa? Karena tujuannya 2 tahun lagi. Atau saya misalnya anak saya jangan anak mulu, ini kayak banyak kan masih muda ya. Oke, nggak jadi anak deh. Misalkan kalian mahasiswa terus saya mau nikah kayaknya umur 26 gitu. 26 itu berarti 3 tahun lagi. Nah, saya beliin sukuk lah misalnya gitu. Itu tujuan, ini namanya investment plan. Kita punya tujuan, 3 tahun lagi saya mesti punya uang yang akan saya pakai buat beli mahar tadi misalnya. Atau misalkan kita udah punya anak 2, terus kita mikir, wah kayaknya lagi anak 3, nggak mungkin. Vario udah nggak muat lagi buat berlima kan, kalau berempat masih muat misalkan. Berarti saya mesti perlu beli mobil kecil misalnya gitu. Anak kira-kira kalau normal, asumsinya normal ya 2 tahun lagi kayaknya punya anak ketiga misalkan. Saya perlu punya
mobil kecil harganya berapa ya kira-kira, DP-nya saya perlu berapa, atau kalau saya beli cash saya perlu berapa, dan seterusnya. Jadi begitu investasinya clear, tujuan investasinya jelas, kita kemudian tahu pilihan investasinya diarahkan kemana, jangka pendek, menengah, atau panjang. Kemudian kenali juga diri kita dengan menyusun investasi, rencana investasi. Biasanya kita tahu kita ini orangnya risk averse atau orangnya risk lovers gitu. Kita biasanya kadang-kadang agak aneh. Saya ketemu anak muda sangat hati-hati gitu. Yang biasa hati-hati itu orang tua. Sementara saya kemarin ketemu pensiunan, baru pensiun, dia agresif sekali. Waduh, bahaya banget nih. Bapak pakai duit pensiunannya untuk main saham misalnya begitu. Sementara ilmunya kayaknya belum cukup. Waduh, bahaya betul. Makanya yang kedua, literasi itu kunci. Jangan pernah invest di tempat yang kita nggak paham. Apapun, mau tanah kayak, mau emas, mau apa, pokoknya kalau nggak paham jangan. Apalagi kalau itu sesuatu yang baru ya. Apalagi kadang-kadang hari ini kan aplikasi-aplikasi tertentu datang gitu ya. Bapak Ibu teman-teman kalau Telegramnya nggak dijaga tuh ya, biasanya tiba-tiba masuk tuh di grup-grup investasi atau apa gitu ya. Maka kita harus hati-hati. Kadang-kadang menarik gitu, uangnya bisa nambah 20% nih setahun misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sekali lagi literasi adalah kunci. Jangan pernah letakkan uang kita di tempat yang kita juga nggak paham. Beli tanah, terus kita nggak ngerti tanah, nggak tahu cara ngurusin sertifikat tanah, nggak punya orang buat ngurusin dan seterusnya. Ya jangan. Kita investasi yang jelas aja. Jangan tiba-tiba SHM-nya double, pusing lagi kan. Duit kita taruh gede hilang gitu. Atau apapun, kita beli emas tapi yang kita beli perhiasan misalkan. Perhiasan yang pasti harganya turun. Kecenderungannya ya misalnya gitu ya. Saya mau beli kalung buat investasi. Ya kalung bukan investasi. Karena nanti biaya bikin kalungnya gede. Kalau mau beli investasi ya mungkin ya, kalaupun mau ya beli emasnya batangan misalnya gitu. 1 gram, 5 gram, 10 gram, 20 gram, 100 gram, silakan. Poinnya adalah literasi kita ngerti apa itu. Jangan masuk saham kalau belum ngerti saham. Belajar dulu. Makanya diajarin nih sama teman nih, yang nulisnya aneh itu. Jadi belajar dulu baru ngerti. Atau mungkin kalau mau sebelum saham belajar reksadana, itu tengah-tengah tuh. Reksadana itu kan berarti kita nitipin uang kita ke seorang manajer investasi yang biasa dia bekerja di sebuah perusahaan investasi, kita titipin uang kita, silahkan tolong dibeliin instrumen tertentu. Nanti kita pilih ada reksadana saham, reksadana apa sih, tetap gitu ya, reksadana pasar uang, jangan kalau pasar uang haram. Ya kalau ditaruh di apa, kita pilih lah. Pokoknya kalau hari ini sebenarnya nggak susah karena tinggal pilih yang syariah udah selesai perkara. Dan hari ini pilihan yang syariah banyak banget. Jadi kalaupun kita mau belajar ya kecil-kecil belajar. Ketiga, pahami dengan baik produk atau instrumen investasi itu. Jadi lebih spesifik lagi tentang portofolionya dan seterusnya. Pahami resiko dengan seksama. Termasuk memahami diri kita ya. Jangan sampai kita bahkan nggak kenal diri kita. Biasanya kalau orang udah rakus, biasanya penyakit orang kalau udah dapat untung gede, apalagi kalau dia biasa main sahamnya nggak benar, nanti dia rakus, nanti tiba-tiba jatuh. Banyak tuh yang kayak begitu. Dan terakhir, pastikan dari sumber yang halal. Itu penting karena pendapatan halal kita sumbernya mesti halal. Supaya hasilnya juga halal dan barokah. Dan dikelola dengan syar'i dan profesional. Jadi pilih manajer investasi kalau kita titipin reksadana, atau kalau kita beli saham ya pilih yang ada di saham syariah dan seterusnya. Karena jangan sampai kita niatnya nyari kebaikan malah dapatnya sesuatu yang buruk. Jam berapa saya, Mas Faris? Sampai 10.45 sebenarnya Pak Banu. Udah habis ya? Tapi okay. Boleh ya, mungkin saya 5 menit lagi Pak Banu. Oke. Ya, jadi pertama pahami setiap pilihan produk keuangan dengan baik. Ini asumsinya keuangan ya, deposito. Ya, deposito berarti yield-nya atau imbal hasilnya nggak gede-gede banget. Kena pajak pula 20%. Reksadana tadi saya sudah cerita sedikit ya. Jadi kita titipkan uang kita di manajer investasi, dia yang mengelola. Kalau dia beliin sukuk, jadinya reksadana tetap.
Kalau dia beliin saham, reksadana saham. Kalau di-combine namanya reksadana campuran. Ada obligasi atau sukuk retail. Pemerintah tuh rajin nerbitin SBSN. Itu sukuk retail yang dijual oleh pemerintah. Biasanya imbal hasil lebih bagus dibanding deposito dan pajaknya lebih rendah 15%. Tapi 3 tahun nggak boleh diapa-apain. Kalau deposito kan bisa sebulan, 6 bulan, 3 bulan, 12 bulan, itu pun bisa di-break kapanpun kita mau. Tinggal bayar sekian puluh ribu, di-break, selesai. Yang keempat, saham. Ini yang lagi banyak dibahas di mana-mana ya. Para influencer, Raditya Dika, segala macam bahas saham, dan seterusnya. Saham ya tentu imbal hasilnya ada yang gede, ada satu misalkan saham yang saya beli tahun lalu tuh yieldnya sampai 38%. Satu ya. Yang lain sih rata-rata 20-an. Lumayan. Tapi resikonya juga ada tentu. Ada resiko dia turun dan seterusnya dan seterusnya. Pahami. Saya juga menekankan kalau emas itu bukan alat investasi. Emas itu ada alat lindung nilai. Karena emas itu salah satu kelebihan. Itulah kenapa dalam Islam aslinya uang itu mestinya emas. Karena emas itu nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya. Makanya dulu Nabi kita nggak tertarik mencetak uang sendiri. Nggak guna juga. Kenapa? Karena dia cuma alat tukar sama satuan hitung. Tapi makin ke sini, karena kita hidup di zaman yang dominan uang fiat, uang kertas, maka emas tuh jadi punya nilai lebih. Gitu. Menjaga nilai kita. Dulu zaman Nabi, orang kurban itu, harga kambing itu 1 dinar. Hari ini kira-kira juga 1 dinar, malah lebih rendah, ya nggak? Zaman Nabi kambing 1 dinar. Zaman kita sekarang, kambing harganya sebutlah 4 juta gitu ya, kambing yang bagus ya. 4 juta itu 1 dinar kan? Karena 1 dinar itu ekuivalen dengan 4,25 gram emas. Kalau dikaliin sejuta ya 4 jutaan. Jadi emas itu aslinya alat lindung nilai, itu yang paling penting. Ini tadi udah ya. Ya, yang paling penting juga kita menjaga dari keharaman dalam investasi. Makanya nanti insya Allah di part 2 atau 3 ya, diajarin analisa fundamental, analisa teknikal. Nanti ada lagi yang ngajarin tuh. Apa esensinya? Menjaga dari gharar, supaya kita nggak masuk ke ruang ketidakjelasan, supaya nggak masuk ke uncertainty. Kira-kira itu udah ya. Sip. Terima kasih Mas Faris, mohon maaf kelamaan dikit. Kita bisa masuk ke diskusi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Banu atas pencerahannya di pagi hari ini. Insya Allah, rasanya pengen langsung investasi nih Pak Banu.